Yang punya darah tinggi nggak usah nonton video ini. Udah matre, playing victim, manipulatif, nggak punya muka juga. Udah deh, cewek-cewek amit-amit jangan sampai kalian ketemu sama orang kayak gini. Ya, dan aku kenal loh sama ini cowok, kenal banget malah. Jadi ini cerita dari temen aku sendiri. Kita tuh kenal dulu waktu zaman masih di PT Gengs, dan kita tuh sama-sama dari Banyuwangi, Jawa Timur. Cuman bedanya dia tuh ada di Hong Kong dan aku tuh di Taiwan. Meskipun kita beda negara, kita tuh tetap hubungan baik sampai sekarang. Jadi awalnya teman aku ini dulu kenal sama cowoknya ini, dikenalin sama temennya, teman SMA, sama-sama orang Banyuwangi. Kenalan, berteman, terus pacaran. Emang sempet pacaran tapi nggak lama gitu loh, terus putus. Dan ketemunya lagi pas temen aku ini cuti dari Hong Kong. Ketemu, dihubungin sama mantan pacarnya tuh balikan. Benernya background dari teman aku sendiri ini tidak gampang dirayu sama cowok, apalagi cowok-cowok yang tidak bermodal dan cuman bilang aku cinta kamu. Cara pikir dia, pola pandang dia tuh lebih realistis daripada aku guys, dan dia tuh orangnya lebih keras daripada aku. Jadi sampai cerita ini bisa terjadi sama dia kayak nggak percaya aja, tapi gimana, aku tuh saksinya. Dan setelah cuti itu teman aku balik lagi dong ke Hong Kong, dan baru 1 bulan pacaran setelah teman aku ini balik ke Hong Kong, si cowoknya tuh tiba-tiba bilang gini, kamu tuh boros banget di Hong Kong, kamu 2 tahun di Hong Kong dapat apa aja? Daripada kamu boros-boros nanti pulang dari Hong Kong gak dapat apa-apa, sini deh uang kamu aku yang pegangin. Aku gak bakal ambil kok, aku gak bakal pakai uang kamu tanpa sepengetahuan kamu. Dan itu ngomongnya gak cuma sekali 2 kali gengs, kayak temanku tuh didoktrin terus supaya si uang gajinya tuh dikirim ke cowoknya. Dan aku nggak tahu ya, teman aku tuh dibego-begoin atau gimana, dia tuh tiba-tiba manut dong sama si cowoknya itu. Jadi setiap bulan gajinya tuh dikirim lah ke rekening cowoknya. Dan anehnya lagi, rekening itu masih atas nama orang tua cowoknya. Dan kita panggil cowoknya Jo Estu ya, namanya Estu guys, Estu. Jadi buat teman-teman cewek nih ya, terutama kalau kalian diajak kenalan sama cowok yang belakang namanya Estu orang Banyuwangi, udah deh ditanyain dulu ini orangnya bener nggak. Takut gengs, takut. Iya sih yang namanya Estu banyak, tapi takut nih, ini cowok nih takutnya. Lama-lama setelah bertahun-tahun mereka tuh pacaran dan dikenalin juga pada akhirnya sama aku. Dan pada akhirnya ya udah kita jadi temen, bahkan si cowok aku waktu itu juga aku kenalin sama dia. Dan temen aku ini cerita bahwa si Estu tuh punya salon gengs. Jadi dia tuh kayak ada salon cukur rambut khusus buat cowok, dan semua yang modalin dari alat-alatnya semuanya itu dari temen aku semuanya. Ya dengan dalih nanti kalau misalnya ada penghasilnya meskipun dikit, nggak sebesar gaji kamu di Hong Kong, nggak apa-apa. Nanti dikit-dikit juga aku tabung bareng sama tabungan kita. Ngomongnya gitu. Dan bahkan guys, katanya dia tuh punya HP iPhone, itu pun yang beliin teman aku. Jadi secara terus terang benderang si cowoknya tuh lama-lama mintanya tuh ngelunjak. Udahlah minta gajinya tuh dikirim, minta lagi iPhone guys. Belum lagi dia tuh minta sepeda motor juga. Jadi teman aku ini ada arisan, dia tuh kayak ikut arisan uang gitu loh. Nah ini mau lebaran ceritanya. Si cowoknya tuh bilang, ini mau lebaran, arisan kamu kan keluar tuh. Aku minta uang kamu aku pakai dulu ya buat beli sepeda motor, buat tambah sepeda motor. Soalnya uang aku arisan belum keluar nih. Kalau misalnya udah keluar nanti buat kamu. Dan ini masih banyak barang-barang lain ya yang dibeliin sama teman aku. Aduh aku malu banget tuh ngomongnya. Soalnya sampai ke barang-barang rumah kayak mesin cuci, spring bed, kipas angin, semuanya tuh dari teman aku. Jadi misalnya contoh kecil aja nih, si teman kan punya anak, dia tuh kan janda, punya anak 1. Dan si Estu ini guys, aduh lupa aku ngomongnya, si cowoknya ini dia tuh ada anak juga, jadi tuh kayak duda anak 1 juga. Jadi kayak janda anak 1 ketemu duda anak 1. Contohnya kayak teman aku mau beliin si anaknya tuh kipas angin. Ini si Estu ini juga minta, iya ini anak aku juga kipas anginnya rusak. Jadi udah dibeliin 2, dan itu pun kalau disampein di rumah dia nggak bakal dianterin ke rumah anaknya. Ya udah semuanya diambil sama cowoknya. Ya alasnya banyak, kalau suruh nganterin ke rumah anaknya si teman aku tuh banyak banget yang katanya gak ada waktu lah, inilah itulah, pokoknya gitu deh. Jadi kalau beli barang-barang tuh semuanya dikirim ke alamat si cowoknya itu. Dengan alasan, nanti kan kamu nikahnya sama aku tuh anak tunggal, jadi kamu pasti ikut sama aku, ikut ke rumah sini. Kalau beli apa-apa ya udah mending di rumah sini aja, toh nanti juga milik kamu yang pakai kamu, gitu gengs. Sampai suatu hari si teman aku tuh tiba-tiba ditelepon sama temennya si Estu ini, emaknya ada di Hong Kong, jadi sama emaknya ditelepon teman aku. Katanya suruh gantiin pagar yang udah ditabrak sama Estu. Ya teman aku kaget dong, maksudnya apa? Pagar gimana? Ditabrak gimana? Jadi si Estu ini tiba-tiba beli mobil tanpa sepengetahuan teman aku gengs. Dan ya pasti dong, itu pasti pakai uang si teman aku, tanpa bilang, tanpa izin. Itu pun taunya karena si teman aku tuh ditelepon sama emaknya temannya tadi itu, suruh gantiin pagar yang udah ditabrak sama Estu. Nanyain sama teman aku, kamu beli mobil ya? Iya aku beli mobil, tapi mobil bekas aja kok, nanti juga bakal aku jual. Aku tuh mau jual beli mobil gitu, kenapa kamu gak bilang sama aku? Dan jawabannya apa? Lupa. Emang ada orang ambil uang puluhan juta di teller di bank dengan bilang lupa? Padahal itu bukan uang dia. Oh mungkin lupa kalau itu uang pacarnya. Udah merasa itu uang sendiri ya pak. Nah temanku ngamuk dong, kok bisa kamu ambil uang tanpa sepengetahuan aku? Jangan-jangan kamu sering nih ambil uang aku tanpa sepengetahuan aku. Dan temanku lama-lama kayak mulai bertanya-tanya, ini uangku berapa di rumah? Minta print buku rekeningnya. Misalnya pakai m-banking minta
total saldonya tuh berapa. Di sini aku juga punya bukti kok berapa uang yang udah aku kirim ke kamu, semua buktinya ada, bahkan aku catat di sini. Cowoknya berdalih terus yang katanya begini, katanya begitu, bahkan teman aku tuh sempat diputus bolak-balik, sempat diblokir bolak-balik. Aku sendiri sering telepon sama cowoknya ini, minta blokirnya dibuka, kalian harus bicara baik-baik. Ini bukan soal hubungan, ini soal uang dia tuh ada di kamu dan kamu harus bertanggung jawab. Tapi setiap kali aku bantuin teman aku buat telepon dia, cowok ini tuh berdalihnya banyak banget, yang katanya temanku yang salah lah, kayak temanku tuh yang susah dikandani lah, yang susah banget dibilangin, yang malu-maluin lah, pokoknya banyak banget. Gimana sih cowok-cowok playing victim? Orang kalau waras, salah minta maaf, gengs. Ini salah, tapi malah play victim. Belum selesai masalah itu, teman aku tuh sebenarnya udah mau balik ke Indonesia. Dulu katanya dia tuh kalau udah balik mau dinikahin sama si Estu ini. Dan sebelumnya dia udah dilamar, ya itu pun dilamar karena si ceweknya itu atau teman aku ini minta kepastian. Kalau misalnya kamu nggak pasti, ya udah deh kita putus aja sampai sini. Gitu, gengs, teman aku. Uang aku kembalikin, barang-barang aku balikin, kita putus aja sampai di sini. Karena aku nggak mau pacaran terlalu lama, kita udah pacaran 4 tahun dan tanpa kepastian. Makanya dilamar lah sama si cowoknya itu. Dan katanya nanti kalau teman aku pulang mau nikah. Dan setelah tahu si teman aku tuh mau pulang dari Hong Kong, nggak balik lagi, si cowoknya tuh tanya gini, nanti kalau udah nikah kamu balik nggak ke Hong Kong? Ya temanku bilang, ya enggak lah, aku kalau udah nikah nggak balik lah ke Hong Kong, gantian kamu lah yang cari duit. Si S tuh ini bilang, gimana, ngapain kamu di rumah? Mau ngapain di rumah? Nggak ngapa-ngapain. Terus orang tuh bilang, ya udah kalau kamu kayak gitu, aku sekarang mau ke luar negeri aja, aku mau ke Taiwan, modalin aku ke Taiwan. Dan dia tuh minta tolong sama aku buat nyariin PT, buat nyariin PL, mau ke luar negeri. Dan aku bilang sama teman aku, kamu yakin mau ngelepas si cowok kamu ini ke Taiwan? Di Taiwan nggak seperti di Indonesia loh. Dia bilang, ya iya nggak apa-apa, dia tuh ke Taiwan aja kalau setelah nikah. Tapi yakin nih, kamu nikah dulu sama dia, baru cowok kamu ke Taiwan. Aku bilang gitu sama teman aku. Dan gara-gara itu, cowoknya tuh bilang gini, ya kita nikah siri aja, jangan nikah resmi. Nanti kan aku nggak tahu ke depannya gimana sama kamu. Ntar kalau misalnya aku keluar negeri, pas di sana kita gimana-gimana, tuh ribet ngurusnya. Jadi udah ada feeling nih si cowoknya, kalau nanti nikah bakalan cerai. Kalau misalnya nikah resmi, nanti kalau misalnya dia di Taiwan, ceweknya di Indonesia, ribet ngurusnya, gengs, pakai duit. Pikiran cowoknya ini mah udah jelek, guys. Jadi nanti kalau misalnya dia udah sampai di luar negeri terus ada gimana-gimana, udah berubah pikiran, ya udah tinggal cerai gitu aja, nggak usah ngurus surat-surat, ribet. Soalnya dia tuh sama mantan istri yang pertama aja yang sampai punya anak itu juga cuma nikah siri, nggak nikah resmi, sama aja. Ya aku nggak ngebolehin lah sama teman aku, kamu jangan mau kalau cuma di nikah siri, udah nggak usah nikah sekalian kalau cuma nikah siri. Aku bilang gitu sama teman aku. Dan si cowoknya itu juga nggak sungkan-sungkan loh ngomong sama aku bahwa dia tuh cuma pengen nikah siri aja sama teman aku. Untungnya dia tuh nggak keterima dong di Taiwan. Aku juga nggak tahu kenapa dia tuh nggak keterima, gengs, di Taiwan. Bahkan dia tuh ikut seleksi tidak lolos. Duh, lega banget aku. Tak kira setelah itu teman aku nggak bakal lagi modalin dia ke luar negeri. Nggak taunya masih, gengs, si cowoknya tuh minta ke Australia kalau nggak salah. Jadi tuh minta ke Aussie, terus minta dimodalin sama teman aku. Jadi kayak biayanya kemana-mana itu semuanya dari teman aku. Dan setelah proses itu terjadi, teman aku diputus lagi dong. Jadi setelah dia tuh proses selesai, teman aku diputusin. Aku bilang sama dia, ini kamu kurang beberapa bulan, kamu harus pulang dulu deh. Aku takut uang kamu tuh dipakai untuk pergi ke 4 negara. Soalnya kalau ke Australia itu katanya harus punya stempel 4 negara, gengs. Jadi kayak negara-negara terdekat aja kayak gitu, harus pergi ke negara itu untuk cari stempelnya aja ke paspor kita. Baru dia tuh lolos untuk ke Aussie. Katanya tuh gitu. Aku nggak tahu ya, yang kalian tahu prosesnya ke Aussie, kalian boleh komen. Dan beneran teman aku tuh tiba-tiba minta putus kontrak sama majikannya, pulanglah ke Indonesia. Ya takutnya uangnya tuh dibuat kemana-mana untuk pergi ke 4 negara tadi untuk cari stempel. Dan benar ternyata si cowoknya itu ternyata pergi ke 4 negara dengan memakai uang teman aku. Dan dari situ si cowoknya itu ternyata memang punya selingkuhan di rumah. Jadi tuh dia tuh punya cewek selain dari teman aku. Makanya dia tuh kalau ditelepon susah banget memang dari dulu, gengs. Jadi dia tuh kayak punya privacy. Kalau misalnya kamu mau telepon di waktu aku lenggang aja. Kalau masih aku sibuk, kamu nggak boleh telepon, gitu loh prinsip si cowoknya itu. Bahkan si teman aku tuh memang tidak pernah diupload di sosial media manapun meskipun pacarannya udah 4 tahun bahkan sampai lamaran. Ya jadi alasannya memang begitu. Si cowoknya tuh memang nggak bisa hidup dengan satu cewek. Dan mudah-mudahan ini buat pembelajaran buat kita semua, jangan sampai kita cowok-cewek kenal sama orang-orang modelan kayak gini. Umumnya orang-orang yang seperti ini dia tuh manipulatif banget. Jadi kalau dia tuh punya kesalahan malah nyalahin orang lain. Dia selingkuh aja malah nyalahin temen aku. Dengan alasan kamu begini begitu makanya aku selingkuh. Nah, orang-orang kayak gitu gak bakal berubah. Meskipun sudah menikah, meskipun punya pasangan, dia gak bakal berubah. Hati-hati dalam mengenal orang meskipun itu tetangga kamu sendiri.